Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Eka Pratiwi dari kelas 03 SMJ 064 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen Ibu Nurwita SEMM. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan laba ditahan. Untuk yang pertama, saya akan menjabarkan tentang pengertian dari laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menyajikan akumulasi laba periode tertentu dan sebagai indikator kemampuan perusahaan menciptakan laba. Sedikit mereview kembali, pengertian saldo laba ditahan adalah menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Di slide kedua ini ada poin-poin penting dari laba ditahan. Yang pertama ada laba ditahan, disebut juga dengan saldo laba atau laba tidak dibagi. Kedua, pengertian laba ditahan adalah laba bersih yang ditahan, tidak dibagikan atau digunakan dalam bisnis perseorangan. Yang ketiga, pada saat penutupan akun nominal akhir periode, laba bersih menambah laba ditahan, sedangkan rugi bersih mengurangi laba ditahan. Dan yang keempat, laba ditahan menjadi bagian dari klaim pemegang saham atas total aset perseroan. Yang saya akan menjelaskan di sini untuk poin pertamanya, dalam standar akuntansi laba ditahan biasa disebut juga dengan saldo laba. Sebagian regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kadang menyebutnya cadangan. Laba ditahan atau saldo laba atau cadangan itu pada prinsipnya adalah laba atau keuntungan dari suatu bisnis yang tidak dibagikan pada pemiliknya. Dalam konteks perseroan ini adalah laba perseroan yang ditahan dan tidak dibagikan pada pemegang saham. Dalam perseroan terbatas, laba ditahan ini merupakan salah satu komponen ekuitas pemegang saham. Awal mula dari keberadaan pos ini adalah penutupan akun laba rugi yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Dengan asumsi perseroan mengalami keuntungan, proses penutupan akan melalui langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama ada pendapatan akan didebet, kreditnya adalah laba rugi. Yang kedua, laba rugi akan didebet, kreditnya adalah semua beban. Dengan dua tahapan ini, laba rugi ini akan berkredit sejumlah laba bersihnya, karena laba ruginya ini hanya akun sementara. Laba rugi yang bersaldo kredit ini akhirnya didebet. Kreditnya adalah laba ditahan. Dengan asumsi kita punya akun nominal yang namanya dividen, kita ingat dividen itu adalah saldo normalnya debit. Maka untuk menutupnya dividen ini dikredit dengan dan debitnya adalah laba rugi. Maka akun laba ditahan ini sebenarnya sudah jelas sumber penambahan dan pengurangannya. Dia akan bertambah dengan perusahaan melaporkan laba dan akan berkurang dengan perusahaan mengumumkan dividen. Dan yang di slide kedua ini ada tentang restriksi laba ditahan. Dan yang laba ditahan bisa dibatasi penggunaannya oleh yang pertama ada pembatasan demi hukum, yang kedua pembatasan karena perjanjian, yang ketiga pembatasan sukarela. Yang saya mau bahas di sini adalah restriksi atau pembatasan itu juga bisa disebabkan karena kontrak dengan pihak ketiga. Misalnya dengan kreditor agar pinjaman dapat dicairkan. Karena pihak kreditor kadang mengimpos atau mengenakan ketentuan untuk membatasi pembagian laba kepada pemegang saham. Pembatasan juga dilakukan dengan sukarela oleh pihak perseroan sendiri, tetapi dengan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Dan yang ketiga tentang koreksi kesalahan. Untuk poin yang saya ambil dari koreksi kesalahan ini, untuk di slide ini mesti kita sadari bahwa meskipun pekerjaan akuntansi di masa kini sebagian besar sudah dilakukan secara otomatis dengan sistem
akuntansi yang berbasis komputer, tetapi kesalahan atau kekeliruan merupakan kejadian yang tidak bisa dihindari. Yang pertama, kesalahan akuntansi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, karena kesalahan perhitungan, atau karena kesalahan penerapan prinsip akuntansi, atau juga karena faktor kesengajaan. Contohnya, faktor ekonomi tertentu emang sengaja tidak dicatat atau fakta diputarbalikkan. Perusahaan sebenarnya kondisinya jelek, tapi dilaporkan dengan kondisi yang baik. Nah, jika suatu kesalahan itu ketika ditemukan atau ada keharusan untuk diperbaiki, maka perlakuannya ada dua hal, yaitu yang pertama, kalau kesalahan itu terjadinya pada periode masa kini yang sedang dilaporkan, maka kesalahan harus segera dikoreksi pada saat itu juga. Tetapi apabila kesalahan beberapa tahun lalu itu ditemukan pada periode masa kini, maka kesalahan periode yang lalu itu harus disesuaikan atau harus dikoreksi terhadap saldo laba ditahan awal di dalam laporan perubahan laba ditahan atau laporan perubahan modal. Sebagai contoh ini ada laporan laba ditahan sebelum diterbitkan. Dan untuk di slide ini masih membahas tentang koreksi kesalahan. Di sini ada soalnya dan pertanyaan tentang apakah temuan ini akan memiliki pengaruh pada pelaporan laba ditahan di tahun 2011. Dari soal tersebut, jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu bahwa dalam kasus ini di tahun 2011 atau di awal tahun 2012 sebelum laporan keuangan tahun 2012 ini diterbitkan, kita menemukan bahwa laba bersih pada tahun 2010 itu ternyata menemukan bahwa laba bersih pada tahun 2010 itu ternyata kebesaran atau ketinggian karena HPP-nya kekecilan. HPP kekecilan itu disebabkan karena persediaan dilaporkan terlalu besar. Nah, laba bersih pada periode 2010 ini yang terlalu besar ini kita perhatikan pada slide di sini. Pada slide di sini disesuaikan terhadap atau dikoreksi terhadap saldo laba ditahan per 1 Januari 2011. Ini adalah format laporan perubahan modal. Kalau perusahaannya adalah perusahaan perseorangan terbatas. Saldo 1 Januari yang dimaksud ini bukan saldo modal pemilik, melainkan saldo ditahan sebagai akibat dari laba bersih sebelumnya yang dilaporkan terlalu tinggi. Jumlah 50.000 tersebut dikurangkan terhadap saldo. Saldo laba ditahan 1.050.000 dikurang 50.000, sehingga hasil koreksi mengakibatkan saldo awal atau saldo per 1 Januari 2011 itu dinyatakan kembali sejumlah 1 juta. Angka-angka di bawah ini, baik itu laba bersih 2011 maupun dividen yang diumumkan tahun 2011, 360.000 dan 300.000 tidak berubah. Tetapi sekarang saldo laba ditahan akhir menjadi berjumlah 1.060.000. Kesalahan akuntansi periode lalu akan disesuaikan terhadap saldo awal laba di tahun pada periode yang dilaporkan. Dan di slide selanjutnya, saya menjelaskan tentang transaksi-transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Untuk poin dari transaksi-transaksi yang mempengaruhi laba ditahan ada beberapa, yaitu
laba bersih menambah laba ditahan. Yang kedua, rugi bersih mengurangi laba ditahan. Yang ketiga, penyesuaian periode sebelumnya tergantung arahnya. Apakah itu mengakibatkan laba di masa lalu terlalu tinggi atau terlalu rendah? Yang keempat, dividen pasti mengurangi laba ditahan. Dan kelima, laba ditahan juga akan berkurang jika perseroan menjual kembali saham treasury yang mengimplikasikan timbulnya kerugian. Untuk selanjutnya di sini ada laporan perubahan laba ditahan yang sudah tadi saya jelaskan. Di sini juga ada tentang apa aja fungsi dari laba ditahan itu. Di sini juga tentang penjelasan ekuitas pemegang saham. Ini ada contoh tentang laporan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya tentang penyajian ekuitas. Di sini ada pengertiannya. Dan ini contoh penyajian ekuitas dalam neraca. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pembahasan tentang materi laporan perubahan laba ditahan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimengerti dan mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.